Saya akan membawakan materi mengenai job analisis dan penilaian kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husna Dahulu dengan NIM 10202461. Analisis jabatan. Analisis pekerjaan atau job analisis adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Dari hasil analisis jabatan tersebut, maka organisasi akan mampu menentukan karakteristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan, yang outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan. Tujuan analisis pekerjaan pertama yaitu tugas-tugas mental dan fisik apa sajakah yang dilaksanakan karyawan. Kedua, kapan pekerjaan tersebut diselesaikan. Ketiga, di mana pekerjaan tersebut diselesaikan dan bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya, mengapa pekerjaan tersebut perlu dijalankan, serta persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Job description. Job description ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang karyawan terhadap dia ditempatkan. Job description ini juga mengurai secara detail apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab dan juga wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan atau job lain, termasuk semua itu terjelaskan pada surat keterangan atau SK yang diberikan kepada karyawan tersebut di mana yang ditempatkan. Detail dari SK tersebut termasuk membuat tentang keterangan besaran, gaji, tunjangan, mekanisme perhitungan bonus, dan berbagai fasilitas lainnya, dengan tujuan menghindari timbulnya masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti. Job description ini mengurai secara detail apa saja yang menjadi tanggung jawab dan juga wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan atau job lain, termasuk semua itu harus terjelaskan pada surat keputusan yang diberikan kepada karyawan tersebut di mana ia ditempatkan. Detail dari SK tersebut termasuk membuat tentang keterangan besaran gaji, tunjangan, mekanisme perhitungan bonus, dan berbagai fasilitas lainnya. Job spesifikasi. Spesifikasi pekerjaan merupakan rangkaian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten, rincian karakteristik atau kualifikasi yang diperlukan bagi tenaga kerja yang dipersyaratkan. Spesifikasi pekerjaan dinamakan pula kualifikasi personal. Kualifikasi personal ini secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama adalah kualifikasi umum, yaitu kualifikasi minimal yang biasanya diperlukan untuk menempati suatu pos tertentu dalam satu jabatan tertentu dalam organisasi. Adapun kualifikasi yang kedua adalah kualifikasi spesifik, yaitu kualifikasi tambahan yang secara spesifik akan sangat dibutuhkan bagi pengisian jabatan tertentu. Contoh analisa jabatan, kepala instalasi instansi rekam medis, nama jabatan kepala instansi rekam medis, direktorat medik dan keperawatan, peran tugasnya menyusun rencana kerja instansi rekam medis, menyusun tata kerja di lingkungan instalasi rekam medis, menyiapkan tata usulan program di lingkungan instalasi rekam medis, menyiapkan tata usulan anggaran di lingkungan instalasi rekam medis, dan membuat data usulan kebutuhan tenaga kesehatan dan non-kesehatan di lingkungan instalasi rekam medis, serta membuat data usulan pendidikan dan pelatihan di lingkungan instalasi rekam medis. Membuat data usulan kebutuhan fasilitas pelayanan di lingkungan instalasi rekam medis, membuat data usulan pemeliharaan sarana dan prasarana non-kesehatan di lingkungan instalasi rekam medis, menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis, pengumpulan dan pengolahan data staf, penyajian informasi rumah sakit, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan instalasi rekam medis, mengevaluasi kegiatan pegawai di lingkungan instalasi rekam medis dengan cara menilai pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja ke dalam DP3 untuk pengembangan pegawai. Menyusun laporan berkala di lingkungan instalasi rekam medis, melaksanakan rapat berkala di lingkungan rekam medis, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas rumah sakit. Perangkat kerja, alat mesin software, perangkat bantu yang digunakan dalam melaksanakan tugas misalnya komputer, mesin produksi, aplikasi khusus, alat ukur, perlindungan keselamatan dalam uraian aktivitas,
dalam job analysis exercise disebut tools needed sebagai bagian dari deskripsi tugas. Tanggung jawab yang pertama yaitu ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di instalasi rekam medis. Kedua, ketetapan dan kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SPO, juknis yang ditetapkan. Yaitu pertama, pendaftaran pasien baik rawat jalan, IGD dan rawat inap. Kedua, pelayanan berkas rekam medis meliputi penyediaan, pendistribusian, penyimpanan dan peminjaman berkas rekam medis. Ketiga, pengolahan data rekam medis meliputi assembling, coding, dan pelaporan pelayanan rumah sakit. Keempat, ketetapan dan kesesuaian rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi, kebenaran dan ketetapan laporan manajemen. Wewenang yaitu menilai, menegur, dan memotivasi bawahan di instalasi rekam medis. Kedua, mengatur rencana kegiatan penyelenggaraan instalasi rekam medis. Ketiga, meminta arahan dari atasan. Keempat, meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait. Selanjutnya, memberi saran dan pertimbangan kepada atasan. Nama bawahan langsung, yaitu koordinator pelayanan rekam medis dan staf, dan koordinator pengolahan data rekam medis, serta staf. Kasus pertama, mahasiswa manajemen informasi kesehatan bernama Betran yang sedang magang di bagian IT kampus diminta membantu membuat analisis pekerjaan atau job analisis untuk posisi IT support. Ia harus mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang harus dibutuhkan oleh karyawan di posisi tersebut. Namun, Betran belum memahami cara mengumpulkan data pekerjaan secara sistematis, sehingga hasil analisisnya tidak lengkap dan kurang akurat. Pembahasannya, masalah utamanya itu kurangnya pemahaman tentang metode pengumpulan data, analisis pekerjaan, dampaknya deskripsi pekerjaan tidak menggambarkan tanggung jawab yang sebenarnya sehingga bisa menghambat proses rekrutmen. Analisis yaitu dalam job analisis penting untuk mengidentifikasi tugas utama, tanggung jawab, kualifikasi serta hubungan kerja. Solusinya, gunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner untuk mengumpulkan informasi. Kedua, buat job description dan job specification secara terpisah. Ketiga, konsultasikan hasil analisis dengan staf senior atau supervisor. Keempat, gunakan format standar HRD agar hasil mudah dibaca dan digunakan. Kasus kedua, mahasiswa manajemen informasi kesehatan bernama Nirmala sedang melakukan penelitian magang di perusahaan pengumuman Pertamina. Ia ditugaskan membantu HR dalam proses penilaian kerja atau performance appraisal untuk tim developer. Nirmala menyadari bahwa penilaian sebelumnya hanya didasarkan pada kehadiran, bukan pada kualitas hasil kerja dan kemampuan menyelesaikan proyek. Hal ini membuat penilaian terasa tidak adil bagi karyawan yang produktif namun sering bekerja jarak jauh. Pembahasannya, masalah utamanya itu kriteria penilaian kerja tidak objektif dan tidak relevan dengan hasil pekerjaan. Dampak, menurunkan motivasi karyawan dan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Analisis yaitu penilaian kerja yang efektif harus berdasarkan indikator kinerja utama yang terukur dan sesuai dengan tujuan organisasi. Solusinya yaitu menyusun KPI berdasarkan output nyata, yaitu jumlah kode, ketepatan waktu, dan kualitas aplikasi. Kedua, melakukan 360 degree appraisal, penilaian dari atasan, rekan kerja, dan diri sendiri. Ketiga, menggunakan sistem digital penilaian kinerja agar data lebih transparan. Dan keempat, memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif agar karyawan bisa memperbaiki diri. Kasus ketiga, seorang mahasiswa rekam medis bernama Alfi sedang menjalani program magang di bagian medical record sebuah rumah sakit. Ia bersama beberapa mahasiswa lain ditugaskan membantu proses pengecekan berkas pasien, penginputan data ke sistem SIM-RS, serta pengecekan kelengkapan dokumen medis. Setelah masa magang berakhir, pihak pembimbing meminta dilakukan penilaian kerja untuk seluruh mahasiswa magang. Namun, proses penilaiannya dilakukan secara subjektif karena tidak ada standar kerja yang jelas. Sebagian dinilai berdasarkan kedekatan dengan staf, bukan dari kualitas kerja ataupun ketepatan penyelesaian tugas. Pembahasannya itu masalah utamanya penilaian kinerja magang tidak objektif karena tidak memiliki indikator atau standar penilaian yang baku. Dampaknya, mahasiswa yang rajin dan teliti merasa tidak dihargai karena dinilai sama dengan yang kurang aktif. Kedua, data hasil penilaian magang menjadi tidak valid sebagai evaluasi kompetensi. Analisisnya,
Dalam dunia rekam medis, job analisis penting untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan seperti pengkodean, diagnosis, pengarsipan, dan input data. Tanpa analisis pekerjaan yang jelas, proses performance appraisal tidak akan akurat karena tidak ada tolak ukur yang dapat dijadikan dasar penilaian. Solusinya, buatlah job analisis untuk posisi petugas rekam medis magang yang mencakup tugas tanggung jawab dan keterampilan yang dibutuhkan. Kedua, menyusun indikator penilaian kinerja yang objektif, seperti ketepatan input data, kerapian pengarsipan, dan kemampuan menjaga kerasan pasien dan kedisiplinan waktu. Ketiga, melakukan penilaian kinerja berbasis bukti. Setiap mahasiswa menunjukkan laporan kegiatan atau catatan harian kerja. Dan terakhir, melibatkan pembimbing lapangan dan pembimbing akademik dalam proses evaluasi untuk memastikan hasil penilaian lebih adil dan komprehensif. Kesimpulannya, job analisis dan penilaian kerja merupakan dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Job analisis berfungsi untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan penilaian kerja digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang mampu melaksanakan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Keduanya saling berkaitan karena hasil analisis pekerjaan menjadi dasar dalam menentukan indikator penilaian kinerja, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif, adil, dan mendukung peningkatan kualitas kerja. Baik, sekian dan terima kasih. Saya ucap sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Selamat malam.